Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Fedi Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap. Kak, saya kan Yuk. pernah ya waktu masih kecil. Hmm? Jadi saya main bola terus hujan-hujanan. Oke, normal lah. Ya, Eh. pas nyampe rumah dimarahin mama. Wow, kenapa tuh? Karena sepatunya nggak langsung dicuci, Kak. Oh, jadi basah weh. Basah dan ini apa sih? Ada lumpur-lumpurnya Oh gitu. iya. Akhirnya sama saya dicuci. Oke. Tapi tetap dimarahin, Kak. Kenapa tuh? Karena nyucinya di kamar mandi. Oh, Jadi, yang mana? Bikin mampet. gitu. Si lumpur-lumpurnya ya. Tapi Alika tahu nggak yang serem itu kalau nyucinya di mana? Nyuci di ruang tengah. Bukan. Di mana tuh? Kamar mayat. Wah. Gak kebaca ya arahnya. Sungguh. Nah itu masalah Anda tadi sebenarnya adalah masalah yang tidak akan dialami oleh pesepak bola profesional. Oh, kenapa? Iya dong, masa Ronaldo abis main lumpur dicuci sendiri Ya, nggak di apa-apa rumah? dong. Sendiri, Kak. Tidak dong, kalau klub profesional itu biasanya udah ada yang ngurusin, Udah ada yang ngurusin. perihal baju dan peralatan lainnya ketika dia Oh, gitu. bertanding. Iya betul. Soalnya ada orang yang namanya kitman. Kitman. Betul Jadi dia sekali. yang ngurus gitu ya. Iya, orang-orang yang mengurusi gear atau alat-alat pesepak bola profesional itu disebutnya kitman. Oke, jadi mungkin di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang wafer coklat ya. Bukan, itu KitKat. Oh, itu kita akan ngebahas soal Kitman. Benar. Gimana Kak soal Kitman Ini Kak? Kitman ini masih saudaraan sama superhero lainnya. Apa tuh? Kitman, manusia layang-layang. Jadi harus terbang kayak layang-layang. Enggak, jadi ini kit ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya kostum tim. Kit. Kit. Oh, kit tuh kit. jersey ya. Betul, jersey. Jadi kitman artinya orang yang mengurusi kostum tim. Tapi Kostum kedepannya tim. kitman ini adalah tidak hanya sebatas jersey, karena ada juga seperti mungkin sepatu, celana, belum lagi mungkin apa istilahnya manset. Kalau di luar negeri ya disebut manset juga. Jadi lebih tepatnya kitman ini disebut juga equipment manager. Equipment manager. Ya, atau manajer perlengkapan. Iya, iya. Ini mungkin kan sama kayak manajer produksi gedung Wah, alias mandor. mandornya. Tapi ini ngurusin pakaian. Ngurusin pakaian. Betul. Nah, kalau kitman di tim besar kan tadi Alika bilang sebagai equipment manager ya. Betul. Itu kenapa ada equipment manager? Karena semakin besar klubnya tuh semakin rumit si prosesnya gitu. Betul, dan ada pasti, banyak pasti. hal yang dikerjain. Karena kalau di tim besar tuh yang nyuci baju, Betul. yang nyuci sepatu, Iya, yang nyiapin. Bahkan ada yang ngawasin kelancaran distribusinya juga Kak. Iya, yang ngirimin si baju itu dari ruang cuci mungkin ke ruang ganti. Pengganti atau dari stadion satu ke stadion yang lainnya. Betul. Tapi kalau kayak di tim semi pro Kak, Hmm. biasanya kitman ini tangkap jabatan Kak. Wah, Jadi double ada job yang ya. Double job, ada yang jadi supir, jadi kokinya, Iya, bahkan ya. sampai jadi CEO klubnya. Jadi CEO-nya yang nyuci yang bajunya nyuci para pemainnya. pemain. Sedih iya. banget ya. Nah, si kitman ini sebenarnya sangat penting. Oke. Penting karena ngurusin alat, istilahnya alat perang Alat lah perang bagi ya, pemainnya. benar. Karena kan itu penting gitu buat pertandingan. Karena gak mungkin nih si pemain dapat jersey baru tiap pertandingan. Ya tim kayak apapun, kayak wasted banget gitu kalau misalnya tiap Pertandingan main ganti ya. baru pasti harus dicuci. Jadi si kitman ini tugasnya adalah mengurus jersey setelah tanding dan menyiapkannya lagi. Jadi ya nyuci lah istilahnya. Iya, iya, Dia harus mencuci, mengeringkan, merapikan, dan menyiapkannya lagi di ruang ganti. Saya Benar, keinget ibu saya di rumah cuci gitu kan. Paling enggak beda ini Iya, kitmannya anak enggak. durhaka dasar. Ini pakai mesin cuci canggih ya kalau di luar negeri. Kitman ini juga menyiapkan segala perlengkapan pemain tadi ya, bukan hanya baju, jadi sepatu. Jadi dia harus hafal tuh nomor sepatu si Ronaldo Pemainnya berapa, sepatunya yang mana? sepatunya berapa, dia pengennya kanan semua atau kiri semua. Siapa tahu kan Ronaldo suka Iya, aneh. iya. Terus misalnya dia juga biasanya ngurusin yang request aneh-aneh Oh, biasanya. request. Biasanya ada yang lengannya pengen panjang, lengannya pengen pendek, ada yang legbong gitu. Iya, Nah, iya, itu iya, yang iya. kitman ini yang ngurusin Harus nantinya. tahu ya. Dan ini Kak, kayaknya kalau dan punya kitman ya, Wow. si kitman ini harus tahu Kak, Apa bahwa kalau LO-nya harus cowok. ini dark joke sama gimana sih? Enggak, ini katanya gitu. Oke. Konser terus pakai Oke. LO-nya cowok. Betul.
Nah, Kitman ini meskipun dia kelihatannya kayak pekerja keras Ringan. gitu Oh ya, iya. pekerja keras, tapi Kitman ini menjadi sosok yang dipercayai oleh para pemain. Kata yang Alika bilang tadi, jadi si pemain tuh biasanya dekat sama Kitman-nya. Betul. Karena dia betul. yang request aneh-aneh gitu. Yap. Tapi meskipun dia bisa mengetahui keinginan pemain, belum tentu Kitman ini bisa mengetahui keinginan perempuan. Wah. Bisa ditebak. Benar juga. Nah, si Kitman ini juga fungsinya untuk menjaga suasana hati pemain. Oke. Nah, biasanya ke pemain-pemain yang mudik nih mesti diurusin sama Kitman. Soalnya nih mood pemain biar performnya maksimal tuh biasanya dia juga bergantung pada yang biasa dia pakai. Iya, Jadi biar balik harus tadi nyaman ya. balik tadi ke musisi yang datang ke suatu acara musik kan ada ridersnya. Kalau ridersnya gak dipenuhin kan dia bisa jadi bad mood, mainnya asal-asalan. Nah ini pentingnya si Kitman ini ada untuk menjaga mood pemain. Bener, kan kalau misalkan ini ke CLO-nya cewek jadinya bete. Iya. Kenapa sih kita harus ini masalahnya dari bola. Bener-bener ini sama kalau artis itu kayak tadi Alika bilang ya ada ridersnya lah ya. Betul. Nah di riders ini biasanya ada hal yang teknis sama yang non teknisnya Kak. Yap. Jadi yang teknis ini tuh kayak misalkan urusan panggung, terus sound system gitu-gitu. Sementara kalau yang non teknisnya tuh bisa kayak makanan, anduk anget, sampai air galon buat mandinya Raisa. Wah, itu juga legend tuh. Itu Raisa legend, kalau mandi harus pakai air galon ya. Iya. Nah, si riders ini juga biasanya wajib dipenuhi. Wajib sih. dipenuhi. Karena kalau misalnya ridersnya gak dipenuhi tadi bisa jadi bad mood atau ya kondisi hati si artisnya tuh jadi gak stabil lah. Gak stabil, ya. Dia bisa jadi angin-anginan gitu mainnya. Jadi ujung-ujungnya performa tidak maksimal, yang dirugiin balik lagi ke kita juga panitia atau ya penonton juga. Kita yang ngurusin. Jadi konsumen, promotor atau yang pihak memperkerjakannya jadi tidak maksimal lah. Bener. Kayak ini Kak, kayak pas kemarin saya pas nonton Timnas ya. Saya kan udah bayar tuh langganan setahun. Waduh, lewat bisa diakses Kak. Udah gitu banyak iklan kan di Iya. Tolonglah video.com kan. Sebut aja lah mereknya. Kalau di industri sepak bola sekarang ya kayak pemain tuh emang beneran tinggal latihan, terus dia tinggal tanding karena perlengkapannya tuh emang udah disiapin. Gak gitu dia ya. yang nyiapin sendiri ya. Mereka tuh nggak usah pusing atau ribet, terutama soal kostum yang mereka pakai. Jadi mereka tinggal menyiapkan mental dan taktik dan segala hal yang udah diasah di tempat latihan. Non teknisnya udah diurusin yang lain lah. Iya, udah diurusin yang lain. Ini juga mungkin kalian sering bertanya-tanya nih kalau di luar negeri di Liga Inggris pemain tuh kayak mau konser. Iya. Dari bus sampai turun ke stadion tuh pakai jas, earphone, kayak mau liburan gitu aja, bener. bukan mau tanding. Karena emang biasanya kalau saya kasih contoh MU tuh pemain MU biasanya pakai jas dan tas kecil. Itu mungkin dalamnya make up ya. Biasanya gitu. Bisa jadi. Terus ya untuk mungkin mood mereka tetap terjaga juga, mereka ngedengerin musik di perjalanan. Kalau misalnya perjalanan away kan jauh tuh, mereka sebisa mungkin relax lah. Tadi di telinganya kepasang AirPod ya, asal jangan Airbud. Wow, ada anjing dong. Itu film lawas Airbud. Nah, atau jadi jangan Air Jordan. Saya jadi mau mikirin air yang lain lagi nih. Kalau begitu, kalau misalnya mereka udah relax kan, penampilan gak usah harus ribet. Mereka ketika datang ke stadion away atau home, tinggal pakai kostum latihan, pemanasan, terus balik ke ruang ganti. Baju yang disiapkan sama Kitman udah ada. Langsung tinggal tanding ya, benar-benar. Dan ini juga yang jadi jawaban Kak, bahwa tugas Kitman tuh tidak mudah gitu. Betul. Soalnya kayak tadi Alika bilang, dia tuh harus tahu pemain tuh pakai dekernya yang mana, sepatunya yang mana, dan kalau misalkan saya punya Kitman ya, dia harus tahu kalau saya tanding harus pakai pool apa. Saya pasti pakai pool besi. Saya nggak dapat. Saya kalau misalnya punya Kitman, saya pewanginya harus Downy. Gak bisa pewangi yang lain. Molto gak suka. Gak suka. Aduh. Jadi kan dia juga harus menyusun ya. Kan kostum pemainnya nggak cuma satu kan. Dan pemain itu nggak cuma satu style gitu. Betul. Biasanya minimal 2 lah. Dan itu tuh ada puluhan Kak kostum yang harus dia susun gitu. Dan dia juga harus ngecek mana yang bisa dipakai dan mana yang harus diganti gitu. Betul. Kostumnya. Apalagi kan pemain juga latihan tiap hari. Jadi Kitman tuh sebenarnya kerjanya setiap hari. Dia nyuci, nyiapin lagi baju, nyuci, pasti bener. keras banget. Nah, persiapannya juga tidak maksudnya tidak singkat gitu. Berarti dia tuh pekerjaannya tuh bisa jadi
2 hari atau 3 hari sebelumnya. Karena ada contohnya Kitman Swansea nih. Swansea City. Betul. Menyiapkan biasanya jersey itu dari 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya. Betul. Soalnya mereka banyak yang harus nyusun tentang perihal baju jersey pemain ini. Belum lagi kalau misalnya ada request. Ada nih yang namanya Andre Ayew. Ayu ya, itu dibacanya. Andre Ayew tuh mereka biasa dia harus pakai kaos kaki dan celana yang sama di tiap pertandingan, gak boleh beda. Iya. Kalau menang. Kalau menang. Iya. Jadi ya request pemain tuh kadang biasanya menentukan juga gitu si Kitman ini kerjanya ribet apa enggak gitu. Benar. Dan ini kayak ada semacam kesamaan ya di Kitman dimanapun, bahwa dia baik di hari pertandingan ataupun di tempat latihan, dia itu orang yang pertama kali datang dan orang yang terakhir kali pulang. Gak kayak bos saya tuh si Doe. Paling telat datang, paling cepat pulang. Nah, dan juga ada teman saya juga kalau futsal paling cepat pulang, gak mau bayar. Gitu. Ya kan, menarik banget nih bahasan kita soal Kitman. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda Program Sepak Bola untuk Anda.